Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Terkait visi-misi Pak Ilham, bagaimana untuk mencetak siswa itu seperti siswa yang diidam-idamkannya satu orang wirausaha. Jadi kita komplit sekarang, tidak ada yang tidak hadir satu orang pun, Pak. Sudah komplit, alhamdulillah. Ini yang dilibatkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, sekarang mari kita saksikan. Bapak dan Ibu mohon simak nanti video 2 menit lebih lah. Video ini termasuk mungkin yang intinya juga, yang harus kita inginkan. Jadi identifikasi kebutuhan guru, kebutuhan apa saja yang dianggap urgen atau dikaji pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Yusuf Lubis. Saya pengajar praktik Pak Ilham. Yang adalah saya yang sangat sosial, sering memberikan warna di kelompok. Tugas-tugasnya kelihatannya sangat inspiratif, sangat keren dan gasken. Nah, ini sebuah hal yang mungkin nanti bisa kemudian sekolah ini pun ada sekolah penggerak. Saya sangat positif. Kepada ibu bapak guru yang mewakili mata pelajaran, mewakili Bapak itu dipersilakan kepada kalian berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan dulu Pak Yus, memperkenalkan Pak Yus kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan saya, termasuk Ibu Kepala Sekolah. Meskipun tadi sudah besti ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, yang di depan kita adalah ini. Jadi fotonya sama dengan nyatanya. Kalau saya sering fotonya agak beda dengan nyata. Namanya Pak Yusnawan Lubis, MPD. Beliau kepanjangan nama dari BBG Jabar, menjadi pengajar praktik saya dan kawan-kawan selama 6 bulan ke depan, sampai Desember. Kemudian Bapak Ibu mungkin mengira Pak Yusnawan Lubis itu dari Sumatera. Padahal tidak, Lubis itu singkatan dari luar biasa. Jadi ketika saya mendengar Pak Yusnawan ketika menyebutkan Lubis luar biasa di Sumatera, mereka marah ya. Padahal Lubis itu bukan dari Sumatera, tapi mungkin ide orang tua beliau. Beliau saya hadir sebagai wakasek kurikulum di SMKN 1 Kota Tasikmalaya. Dan murid-muridnya disukai dari kita ya, ya. Tahun ini ada berapa orang? 20-30 ya? Ya SMK 1 ya? Banyak. Jadi ya. Jadi saya berterima kasih kepada perusahaan guru pengajar praktik, perusahaan berterima kasih pada SMP 11 yang telah maju. Lebih lanjut yang menjadi supplier ya. Kita saling. Baik, pendampingan ini yang kedua, Bapak dan maaf sambil aja Bapak dan Ibu. Nah, fokus pendampingan yang kedua adalah tentang visi guru penggerak. Ini tidak terlalu dikaji nanti mendalam karena ini sebagai jembatan untuk masuk ke yang kedua, prakarsa perubahan. Jadi ketika kita membahas visi guru penggerak saya, kemudian nanti ini menjadi jembatan munculnya prakarsa perubahan. Apa visi guru penggerak saya yang saya rumuskan dan apa prakarsa perubahan nanti Bapak dan Ibu akan coba lihat. Nah, Bapak Ibu, pihak yang dilibatkan ini ada kepala sekolah. Sengaja tidak disebut jumlahnya karena di sekolah hanya satu kepala sekolah. Kemudian ada satu orang ketua MGMP di sekolah. Salah satunya adalah Ibu Ai, MGMP Matematika, dan 5 orang guru. Tadi disebutkan 5 orang guru dan ada 1 orang wirausaha. Jadi kita komplit sekarang, tidak ada yang tidak ada satu orang pun, Pak. Komplit, alhamdulillah. Ini yang dilibatkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk
ke materi visi grup penggerak dan prakasa perubahan. Sekarang mari kita saksikan kepada Ibu, mohon simak nanti video 2 menit lebih lah. Video mari kita saksikan dan resapi kata-kata puisi dari Bung Karno ini. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berpikir sejenak sekarang. Kira-kira apa ya pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari puisi tersebut? Silakan dipikirkan dulu. Kita jawab sekarang. Bagaimana sih? Maka kalau yang sudah punya, ya pelajaran apa dari puisi barusan? Apa? Bu Kepala, mengaku. Kalau saya melihat tadi, jadi sama seperti saya ketika melihat Ilham sekarang tahu di sini, saya tidak benar-benar lagi SMA Negeri 9 Pak Asep yang 24 jam di sini, saya tidak lagi melihat seperti suaranya. Lihat anak-anak yang suaranya hari ini terdengar, ya 19. Jadi tidak lagi perorangan berindividu, tapi merupakan satu kesatuan kolaborasi yang bilang untuk mencapai satu tujuan. Ya, seindah negara Indonesia ya. Baik, nah itu ada lagi yang lain. Luar biasa, terima kasih Bu. Ya. Jadi melihat panasir saya bukan melihat sebenarnya Boy dan kawan-kawan melihat, bukan melihat bukan melihat sebenarnya. Bangga, masih Boy. Dari sana Bangga, nanti dari grup sana boleh. Bebas aja, bebas. Dari mana santuy orang. Sesantuy yang ini. Anggap saya ya. Anggap tunggu.
Enggak, intinya saya memang semua hal yang berkaitan sekolah, kegiatan sekolah cuma satu sampai sembilan. Jangan kita kemana-mana dulu begitu. Iya. SMP 19 tujuan Kalau di ini kan Indonesia ya, iya. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara untuk hal itu tidak bisa berjalan tanpa jadi intinya kalau sekolah kita tidak bisa berjalan tanpa adanya itu. Nah yang tadi kan seperti melihat ombak, terus ada mata anak-anak, berarti yang mata anak-anak itu kami inilah yang seperti anak-anak muda atau segala sesuatunya, dan mungkin itu tujuan akhirnya yang semua itu berbarat ke 19. Ya, sama ini. Maaf, nama Pak Ibu sering disebut oleh saya luar biasa barusan. Karena saya mencontoh narasumber dan pasti kalau ada yang berpendapat jangan misalkan begini, tapi luar biasa. Nah, memang luar biasa. Pak Nasir, mulai ada tambahan lagi barangkali Pak Nasir? kemudian walaupun berbeda-beda dulu tapi kita satu ini. Ini ikannya di sekolah ya. Bu Iis barangkali ada hal yang perlu ditambahkan. Visi tersebut menggambarkan kecintaannya terhadap Indonesia. Kecintaan terhadap negara kita ya. Iya, baik. Kemudian, Iya. ya, terima kasih Bu Iis. Kalau menurut saya meskipun ya di luar negeri banyak tempat yang indah, tapi tetap di Indonesia, ya, hidup mati di Indonesia ya, ya. Kemudian Mbak Diani barangkali, bangga sama sosok. bangga dengan sosok Soekarno atau? Atau bangga dengan Ali bin Ali tadi masih gitu. Bangga sosok Soekarno ya, kita ya. Pak Dede barangkali, apa nih? Nama. Ya. Kalau mengenai jawaban sang hikmahnya banyak sekali, tapi salah satunya adalah bahwa Indonesia itu harus merdeka. Kita juga wajib bersyukur karena dengan kemerdekaan kita juga dapat bebas belajar, mengajar dan sebagainya. Kalau tidak merdeka tidak bisa mungkin belajar. Luar biasa. Bapak dan Ibu terima kasih. Dan ternyata sebetulnya pertanyaan yang keduanya memenuhi ke sekolah, tapi sudah luar biasa. Kepada Ibu sudah mendengar jeritan hati saya. Memang itu. Jadi pertanyaan yang ke satu kedua itu kita gabung dan sudah menukik kenyataan. Alhamdulillah jawaban Ibu dan kawan-kawan semua. Memang kita melihat itu tidak parsial, tapi harus komprehensif dan tujuannya betul. Meskipun ada kawan-kawan yang 3 orang ini, saya dan murid semuanya beberapa unsur, tetapi kan semuanya harus tertuju kepada keberhasilan SMP 19. Kalau di sini kan Indonesia, ada perbedaan lagu yang indah, ada perbedaan situasi alam gitu. Kita juga sama ya. Berbeda karakter guru, penampilan, berbeda nama gurunya, berbeda nama pelajarannya, tapi tetap kata Ibu itu memandangnya sebagai SMP Negeri 19. Ada kolaborasi yang indah dan apik sehingga SMP Negeri 19 hijau semua. Itu alhamdulillah luar biasa. Ya. Baik, setelah kita di sana, nah sekarang saya akan membagikan Bapak dan Ibu tugas-tugasnya. Mari kita lengkapi kalimat ini khusus terhadap cita-cita murid. Nah, karena tadi kan semua unsur yang terlibat termasuk murid. Apa harapan kita terhadap murid? Cita-cita untuk murid ini ada beberapa hal ini. Yang pertama kita memimpin murid yang bagaimana, Bapak Ibu dan Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa. Di sekolah kita mengutamakan apa, tapi semuanya dikaitkan dengan cita-cita murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa apa kita pada sekolah ini yakin untuk apa, dan kita yang ada sekolah ini paham bahwa apa. Silakan Bapak dan Ibu, kita tidak diberi batas waktu, tetapi ya kalau sudah selesai nanti ini lembarannya. Ya. Asal yang mau tunjuk lokat karya. Tidak dikasih nama kan? Tidak dikasih nama, baik. Kemudian aman. Di sini ya. Oh, ada. Lagi kita ambil ini bukan. Oh, nah di Lampung itu ya. Bukan Bu, aduh kami dari Kesiman ya.
Pak Asep, yang poin nomor 1 Pak Asep. Nanti kalau ibu kosong mau kesimpulannya. Pak Asep poin nomor 1, kita lihat, saya melihat barusan ternyata sehati kayaknya ini luar biasa. Coba Pak Asep. Kita memimpikan murid-murid yang soleha dan berkarakter. Kita memimpikan murid-murid yang soleha dan berkarakter. Doain aja kata-kata. Ada ya, sama ya. Enggak justru itu. Jadi kita ingin membuktikan ternyata luar biasa itu. Bu, ya. Kemisinya apa? Maaf saya tidak ngatur dari malam, baik ya. Kemisinya ternyata. Kita buktikan Pak, Ibu Dian salah satunya, yang nomor 1. Ya, Bu Dian, coba dibacakan. Kita menunjukkan murid yang cerdas, berkualitas, beradab dan memiliki akhlak yang nah, jadi ini dalam bahasa lain, bahasa tadi berkarakter sebenarnya soleh dan soleh kan itu. Ada yang coba kita buktikan Bu Iis. Hanya ini berakhlak baik, santun, cerdas. Berakhlak baik, santun. Nah itu kan sudah termasuk akhlak baik. Mana sih itu? Gimana sih? Nomor 1. Ya, nomor sih nomor 1. Kita mau. Oh, soleh-solehan. Itu ternyata sudah semestinya luar biasa ya. Nanti Ibu masalah ya. Bu Dian Marjani yang kedua, Bu Dian. Hasilnya Bu Dian gimana? Saya hasilnya kita percaya bahwa murid adalah sosok yang harus diberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan layanan. Percaya bahwa murid yang sosok yang harus diberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan layanan. Iya. Ada yang senada dengan Bu Dian? Ada kasih sayang, perhatian. Siswa yang harus kita bimbing diberikan kasih sayang. Kasih sayang. Kayaknya Ibu Kepala juga ada. Ada Bu? Bu. Kita percaya bahwa murid adalah sosok yang memiliki kecerdasan, komunikasi, karakter yang beragam, yang kita bimbing ya, kan kepada gitu. Bapak dan Ibu, saya belajar di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang namanya Ki Hajar Dewantara itu kan ada sistem Among dulu ya. Nah, Among gurunya guru Pamong. Jadi itu ada yang disebut dengan bahwa pendidikan itu harus mengutamakan welas asih dalam bahasa KHD itu. Welas itu bahasa yang lain adalah kasih sayang. Ternyata meskipun bukan guru penggerak sudah bisa menerawang. Ini luar biasa. Saya Amin benernya Pak. Ya, kasih sayang. Intinya kasih sayang. Jadi ada pengembangan apa isu membimbing. Membimbing itu dalam bahasa lain menurut KHD itu apa kata-kata? Dulu kalau salah pernah ya. Kata-kata dari mungkin ada yang pernah mendengar membimbing dalam bahasa lain dari filosofi ataupun pernah menurut Ki Hajar. Ketua Hadayani. Ingat Sosuntolodo, Imadio, Manungkar. Kan ada ing-ing-tut. Nah, itu maaf ya bukan itu. Jadi, kepala saya supaya lebih mudah itu ada ing-ing-tut ya. Ingarso Sungkulodo artinya apa? Di depan menjadi teladan, ing madya mangunkarso tengah menjadi penyemangat ya, pemerakarsa, dan tutnya tuturi Hadayani di belakang memberikan dorongan bimbingan itu dalam masalah ini adalah menuntun juga ya, menuntun itu pada itu. Ini visi yang ini tidak dibahas sebab ini sudah kita ibunya dulu ya dari. Nah, saya terinspirasi dari visi inilah, visi SMP 19 Kota Tasikmalaya. Maka saya membuat yang mungkin hampir sama persis tapi ada tambahan sedikit Bu. Ini hanya visi saya. Inspirasinya adalah dari visi 19. Visi saya sebagai guru penggerak dari Ibu mewujudkan peserta didik
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi sekolah bertakwa, kemudian saya menambahnya dengan beriman, kemudian berkarakter, sama berprestasi, berbudaya dan saya menambahnya dan menguasai keterampilan abad ke-21. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dilihat cuma dari sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita di profil nomor berapa itu? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Nomor 1 ya, dikasih nomor 1 ya. Nah, berarti ternyata Bu, visi itu harus menggambarkan profil pelajar Pancasila menurut Pak Yus dan Pak Sida kembali. Itu harus jadi profil kita, itu harus menggambarkan. Kemudian yang kedua, karakter. Nah, berarti semua profil itu ada termasuk karakter kan? Karakter apa? Mandiri, kreatif, global gitu ya. Iya, berpikir kritis, nalar kritis gitu. Kemudian yang berprestasi, ini jelas. Dari dulu Bu, ini terbawa-bawa Bu, visi ini ada. Dulu istilahnya unggul ya Pak ya, dulu unggul. Jadi berprestasi, baik akademik maupun non akademik. Kemudian kalau dulu kan berwawasan lingkungan, nah Ibu betul itu kalau wawasan hubungannya dengan ini ya, hanya dengan ilmu, dengan kotak-kotak. Ini kan sudah menjadi harus menjadi budaya, harus menjadi karakter, harus menjadi kebiasaan, gitu. Budaya lingkungan, kemudian lingkungan. Dan yang terakhir saya menambahnya dengan memasuki benar-benar abad ke-21. Kan abad ke-21 itu Bapak dan Ibu dulu ada berapa cek tuh? Keterampilan ke-21 mungkin masih ingat? Ada berapa cek ketika dulu kita ada menyusun di LPP dengan bahasa dia? Ininya ada istilah singkatan 4C ya. Nah itu, jadi saya menginginkan anak itu yang pertama ada ada kritis misalnya ya, ada critical thinking, berpikir kritis. Jadi anak-anak itu punya pikirannya kritis. Jadi segala informasi itu bisa dipahami, diperoleh, dan bisa dalam tahap-tahap tertentu bisa menilai anak itu ini baik atau tidak, menilai dan memilih. Critical thinking, kemudian kolaboratif ya, kolaboratif itu kan tadi ibu kan sudah menulis ada kerjasama ya Bu ya. Anak-anak itu kan ini ada kerjasama. Kelas adalah miniatur ketika kita ngajar kan dikelompokkan, semuanya kan pernah dikelompokkan ya, mengelompokkan anak itu kan bentuk kerjasama. Kemudian juga ada kalau anak-anak misalkan sudah menyusun makalah atau bukan makalah tugas, kemudian anak tampil di depan, diapakan itu? Komunikasikan kan itu ya, dikomunikasikan anak-anak itu. Karena apa? Komunikasi adalah kemampuan untuk kalau misalkan lisan ya dengan lisan gitu ya. Kemudian kalau misalkan dengan tulisan dikomunikasikan ya tulisan. Berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Satu lagi yang ada di profil pelajar Pancasila apa nih? Cek satu lagi. Yang anak begini kan ada istilahnya. Nah, kalau misalkan begini, Bapak dan Ibu. Kalau saya melihat botol ya botol ini ya udah botol. Tapi bagi orang yang sesuatu yang punya pemikiran berbeda, ini bisa kan bukan hanya botol udah, tapi bisa dibuat apa ini? Bu, bisa dibuat apa dulu Bu? Botol ini? Iya. Buat bunga, tempat pensil, apalagi untuk sampah yang nonton mau bercanda. Bahkan di Afrika Bu bisa jadi ini Pak Ayus apa senar Ayus ini foto yang gede jadi digunting dia tapi jadi senar baik langsung saya lihat tadi itu coba luar. Nah orang yang melihat sama berpikir beda namanya orang ya bergerak kreatif itu kan istilahnya dalam bahasa itu kan see the same thing different, melihat sama berpikir beda. Jadi kalau ini orang-orang yang tidak kreatif ya udah ini paling untuk air aja, tapi orang yang berkreatif tadi bisa dibuat pot bunga, kemudian tempat pensil dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi huruf-huruf ya, pakai koran dimasukkan jadi bentuk huruf. Nah itu harapan saya Bu. Ya jadi yang sekarang yang mari kita diskusikan yang terakhir ini yang perlu kita diskusikan sebagai perwujudan dari sini, nah Bapak dan Ibu, maka saya memberikan sebuah prakasa perubahan. Prakasa itu apa ini? Prakasa itu ide-ide ya, gagasan-gagasan ya. Kita mulai dari tadi Bapak dan Ibu, visi guru penggerak saya tadi
Kemudian visi ini kan tidak mungkin dicapai tanpa adanya kolaborasi kan dengan semua guru. Nah, guru itu kan berkolaborasi. Beberapa di antaranya setiap guru kan harus punya. Nah, seperti ini. Wah, ini pas ya. Kemarin ini kan kita workshop kemarin ya. Peningkatan kompetensi. Kan bagaimana kita menciptakan murid yang tadi sesuai dengan visi sekolah dan dengan kolaborasi. Salah satu modal kolaborasi adalah dengan peningkatan kompetensi. Nah, tempat peningkatan kompetensi ini ilmu dan pengalaman sebagai guru itu di mana tempatnya salah satunya? Di Kombel. Kalau kita kan kemarin di workshop ya Bu ya, di Kombel. Nah, oleh karena itu dari sinilah saya memberanikan diri. Prakarsa perubahannya adalah ini, kita memberdayakan komunitas belajar di sekolah. Bapak dan Ibu kan sudah yakin dulu pembentukan sudah 1 tahun yang lalu kita punya Kombel yang namanya Neselaka ya dulu ya. Namanya Neselaka tapi awalnya kan dulu Jumat Berkah, kemudian karena beberapa saran hari Selasa dia dengan Selasa gembira ya, kita bahagia gitu ya. Nah, bukan berarti tidak berdaya, bukan. Tapi kita bagaimana sekarang lebih mengefektifkan lagi dengan nanti setelah tayangan ini ada hal yang perlu kita diskusikan untuk memberdayakan komunitas ini. Istilahnya apa ya? Istilahnya empowerment katanya. Jadi memberdayakan bagaimana Kombel ini di sekolah kita menjadi Kombel yang betul-betul mantap, keren seperti ya. Artinya yang bisa membantu tadi peningkatan ilmu dan pengalaman, kemudian juga sebagai bentuk kolaborasi ini, maka setelah kita nanti memberdayakan Kombel maka ada keterkaitannya dengan pencapaian visi guru penggerak. Setelah visi guru penggerak itu pencapaian mendukung pencapaian visi sekolah. Mari kita diskusikan sekarang kepada Ibu. Ini ada beberapa hal. Siapa saja yang terlibat? Kira-kira kepada Ibu yang pertama siapa saja yang terlibat di Kombel ini? Pengawas. Iya. Gimana Bu? Jadi gimana Bu? Sebaiknya kembali dari hasil sosialisasi kecil dulu dan semua jadi anggota. Tidak harus kepala sekolah saja karena mungkin kepala sekolah sering rapat ya. Iya. Komunitas belajarnya jadi perek gitu. Iya. Harus ada di sekolah itu namanya panitia kecil untuk menjawab harian. Iya. Boleh Bu nanti diinikan di poin-poin berapa ya Bu ya? Ada penanggung jawabnya ya Bu ya. Ada panitia. Jadi meskipun Ibu misalkan ada keperluan apa? Ya inilah. Ya baik. Nah kita kembali ke sini Bu. Betul Bu, terima kasih. Yang pertama tadi pengawas ya. Nah kemudian apa lagi? Ya itu Ibu sudah kembali ke pusat ya. Yang ketiga seluruh guru ya. Bahkan tas juga. Ya dan guru dan tas. Bu. Jadi itu pihak-pihak yang terlibat. Terakhir memang orang tua tapi dilibatkan. Terus yang kedua mengenai pengawas karena saat ini pengawas itu punya tugas sebagai coach ya. Jadi kemarin sudah disampaikan tidak harus seluruh pertemuan kita hadir. Tapi saya mendaftarkan di PMM itu karena dulu pernah kenal Neselaka gitu ya. Ya itu ya Bu ya. PMM salah satu nomor SK sekolah penggerak dicantumkan ya. Sekolah penggerak tapi nah itu Bapak dan Ibu kita kembali bahwa ini tentang PMM Bapak Ibu ya. Kedua Pak Asep, jadi setiap minggunya guru punya sertifikat. Jadi 1 semester ini semua punya sertifikat sebagai ini berbagi baik ya. Walaupun seperti itu, tapi kami merasakan juga jadi tahun kemarin sudah dirasakan dan tahun sekarang itu sudah ada lebih lancar. Jadi Pak Ilham juga memberikan ininya tidak terlalu seperti awal-awal ya. Kehadirannya dan nanti mohon bantuannya untuk mengisi link arwah